علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi, dan kita masih membahas tentang hubungan kekeluargaan, yaitu kita sudah sampai pada hadis 1171. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa fi, bab tentang karahiyati, makruhnya, maksudnya haramnya ad-dukhul, masuk alal mughibat, kepada wanita-wanita yang ditinggal pergi suami. Jadi kalau kita punya tetangganya itu suaminya pergi, maka kita tidak boleh masuk ke rumah tetangga tersebut, karena berarti kita akan berduaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau tidak berduaan tidak masalah. Misalnya saya bersama istri masuk ke rumah tetangga saya bertamu, sementara dia hanya sendirian, istri tersebut, suaminya sedang pergi, misalnya lagi pergi umrah, istrinya tidak berangkat misalnya, atau di situ ada anak-anaknya, tidak ada masalah, karena berarti tidak bersendiri. Yang dilarang itu adalah kalau hanya berduaan antara laki-laki dan perempuan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum, hindarilah oleh kalian waddukhula, masuk ala nisa'i, kepada para wanita." Maka berkata seseorang laki-laki dari kalangan Ansar, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang al-hamwa, saudara ipar?" Artinya ipar itu boleh masuk atau tidak? Saya punya adik laki-laki saya tadi masuk rumah saya, sementara yang ada cuma istri saya tok, boleh atau tidak? Dan maka Rasulullah mengatakan al-hamwu, ipar itu adalah al-mautu, kematian, maksudnya bahaya. Jadi ipar masuk rumah kita lebih bahaya daripada kalau tetangga masuk rumah kita. Karena kalau tetangga masuk rumah kita sementara hanya ada istri kita, pasti yang lain-lain curiga, Pak. Ini ada seorang perempuan sendirian, tetangganya masuk juga sendirian, laki-laki. Ini ada apa ini? Pasti pada curiga. Tapi kalau yang masuk ke rumah kita itu adalah adik ipar kita atau kakak ipar kita, malah orang-orang tidak curiga, sehingga dibiarkan, oh nggak apa-apa, dia masukkan kerabatnya sendiri. Ternyata malah justru kerabatnya sendiri bisa merusak hubungan antara suami istri tersebut, karena ini hubungannya tidak mahram. Maka saya tidak boleh masuk ke rumah adik saya sementara yang ada hanya istrinya. Demikian juga adik saya tidak boleh masuk ke rumah saya sementara yang ada hanya istri saya. Ini adalah al-maut, kematian, ya, karena bahayanya sangat besar. Karena ketika dia masuk itu tidak ada yang curiga terhadapnya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, maksud dilarangnya masuk kepada perempuan itu adalah seperti riwayat yang lain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakhluwanna, betul-betul janganlah berduaan rajulun, seorang laki-laki, bimra'atin, dengan seorang perempuan. Nah, jadi maksud larangannya tadi adalah kalau hanya berduaan, ya. Kalau suami istri datang kepada seorang perempuan yang ditinggal suami, nggak apa-apa. Atau saya laki-laki datang ke rumahnya seorang perempuan yang ditinggal suami, tapi di situ banyak anak-anaknya, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau hanya dua orang, maka kata Nabi,
illa kana, kecuali pasti tsalitsahuma syaitan, setan itu yang menjadi yang ketiga, akhirnya jadi rusak hubungan. Adapun yang dimaksud al-hammu itu adalah akhuz zauj, saudaranya suami, ipar tadinya. Maka Nabi SAW itu membenci, maksudnya melarang bahwasanya ipar itu berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Berikutnya 1172 dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la taliju, janganlah kalian masuk alal mughibat, kepada wanita-wanita yang ditinggal pergi suami. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya setan yajri, mengalir, min ahadikum, dari masing-masing kita, majrad dam, pada aliran darah. Ini hebatnya setan, bisa masuk dalam tubuh kita, ngalir bersama aliran darah. Aliran darah itu kemana? Ke semua tubuh kita ada aliran darahnya. Ke otak ada, ke hati ada, ke bagian bawah yaitu kaki ada, ke kemaluan ada. Nah, makanya setan itu bisa merusak semuanya dari tubuh kita ini. Pikirannya dibuat pikiran kotor, bisa ya. Kemudian kemaluannya dibuat akhirnya berzina, alhamdulillah, bisa. Nah, itu karena dimasuki oleh setan dan diganggu oleh setan. Maka para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah, engkau juga dimasuki setan alias mengalir pada darahmu setan? Maka beliau mengatakan, wa minni, sama juga saya. Walakinna Allah a'anani alaihi, tetapi Allah itu menolong saya terhadap setan saya tadi. Fa aslamu, maka saya pun selamat dari gangguan setan. Kalau tidak dijaga oleh Allah, maka juga tidak bisa selamat. Dan yang dimaksud setan di sini adalah setan qarin. Setan qarin itu bisa menyertai setiap manusia. Kemudian kata-kata fa'aslam ini mimnya di dhammah, aslamu, yang artinya saya selamat dari gangguan setan. Sebagian orang membacanya dengan fathah, aslama. Kalau dibaca fathah maka terjemahnya berubah. Fa'aslama, maka setan tadi masuk Islam. Jadi setan qarin saya sudah masuk Islam. Kalau setan qarinnya kita masing-masing ini masih kafir-kafir, sehingga kalau membisiki pasti membisiki ya jelek-jelek. Tapi setannya Nabi sudah masuk Islam sehingga tidak bisiki yang jelek lagi. Tapi tafsiran seperti ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Uyainah. Kata Ibnu Uyainah, tafsir fa aslamu itu adalah aslamu, saya selamat, ana saya minhu, dari si setan. Kemudian beliau mengatakan wa syaitan la yuslim, adapun setan itu tidak mungkin masuk Islam. Nah, sehingga beliau mengingkari tafsiran tadi. Tapi memang tafsirannya ada dua, tergantung bacaannya ya. Kalau dibaca aslamu, nah, itu berarti saya selamat. Kalau dibaca aslama, nah, itu berarti dia masuk Islam. Nah, di sini harokatnya adalah dengan dhammah, fa aslamu, saya selamat. Adapun sabda Nabi, jangan masuk kepada wanita-wanita yang ditinggal pergi suami. Maka mughibah itu, yang ditinggal pergi suami itu adalah seorang wanita yang zaujuha ghaiban, suaminya sedang gaib, suaminya sedang kerja ya. Suami kerja dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Nah, istri di rumah, berarti dari jam 8 sampai jam 4 itu istri disebut sebagai mughibah. Nah, kita masuk di situ sendirian, nggak boleh. Dia kontak kita ya. Pak, ini tolong AC di rumah saya rusak. Oh enggak, yang di rumah ada siapa Bu? Ada saya sendiri toh. Nah, nggak jadi, nggak boleh. Karena berarti kalau panjenengan masuk sendirian, ada satu wanita di situ, itu menjadi khalwat, termasuk dari mughibah. Jadi mughibah ini nggak harus ditinggal pergi lama, nggak harus Pak. Meskipun hanya 1 hari, kalau tidak ada orang lain di dalam rumah itu, maka itu juga termasuk mughibah yang tidak boleh kita masuk ke dalamnya karena akan menjadi khalwat atau berduaan. Berikutnya bab tanpa judul 1173 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-mar'atu, wanita itu adalah auratun, aurat,
Fa'idha maka apabila kharajat dia keluar dari rumah, istashrafaha mengincarnya asyaitanu setan. Wanita adalah aurat. Maksudnya apa? Namanya aurat itu harus ditutupi. Maka wanita itu harus ditutupi, tidak boleh dipajang-pajang. Nah, yang sekarang itu malah sebaliknya, Pak. Iklan apapun itu yang ditampilkan adalah wanita. Iklan sampo wanita, masih member rambutnya dawa, maka iklan sampo wanita. Sebenarnya iklan sampo tidak harus wanita, laki-laki juga bisa, karena laki-laki juga punya rambut. Kemudian apa lagi? Iklan roti wanita lagi, iklan mobil wanita lagi. Ngapain wanita terus? Ini tidak sesuai sabda Nabi SAW. Mestinya almar'atu aurat, wanita itu aurat, namanya aurat harus ditutupi, jangan dibuka-buka. Sehingga para wanita itu sunnahnya berada di dalam rumah, tidak keluar-keluar. Keluar boleh kalau ada keperluan, hanya jalan-jalan di mal-mal. Nah, ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kalau wanita itu keluar, maka akibatnya setan akan mengincarnya. Istashraf itu melihat dari atas, mengincar dari atas. Untuk apa? Apakah akan dibunuh? Tidak. Tapi diincar untuk digoda dan juga untuk menggoda laki-laki. Jadi setan ingin menggoda si wanita tadi, dan juga setan ingin menggoda orang laki-laki dengan wanita tadi. Nah, sehingga kalau ada wanita keluar, maka yang terkena madharat dari setan ini dua. Si wanitanya akan diganggu oleh setan, si laki-laki yang di sekitar dia juga akan diganggu oleh setan. Ini keinginan setan untuk merusak antara manusia dengan hubungan-hubungan yang terlarang seperti ini. Berikutnya baru juga tanpa judul 1174 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi, tidaklah mengganggu imra'atun, seorang wanita, zaujaha, kepada suaminya, fid dunya, di dunia, illa qalat, kecuali berkatalah zaujatuhu, istri dia, minal huril 'ain, dari bidadari surga, berarti yang ada di langit ya, tapi nggak kelihatan, tapi ini disingkap rahasianya oleh Nabi. Apa kata bidadari tadi? La tu'dhi, kamu jangan mengganggu suami kamu. Qatalakillah, semoga kamu dilaknati Allah. Fa innama tiada lain huwa, suami kamu itu indaka, ini maksudnya indaki ya. Indaki, di rumah kamu itu dakhilun, itu hanya mampir saja, masuk sebentar saja. Yusiku, dia nyaris ayyufariqaki, dia akan memisahi kamu, meninggalkan kamu, ilaina, menuju kepada kami, yaitu mati dan berjumpa dengan kami. Jadi masing-masing orang mukmin itu sudah punya calon bidadari di surga, Pak. Termasuk panjenengan ini. Makanya kalau panjenengan pengen segera ketemu bidadari panjenengan, segeralah apa? Mati. Pengen betul ketemu? Pengen segera mati, Pak. Nanti malam mati, Pak. Nah, belum mati ya nggak akan ketemu ya. Nah, kalau belum mati ya ketemunya beda dari dunia terus ya. Nah, terus kalau istri kita itu mengganggu kita, misalnya tidak mentaati suami dan sebagainya, nah itu istri kita yang hilang itu marah-marah, mendoakan keburukan kepada istri yang tidak taat tadi. Kamu jangan gitu, kamu itu hanya sementara bersama suamimu ini, nanti dia akan jadi suamiku. Nah, maka jangan mengganggu. Dan ini menunjukkan dua hal. Pertama, sudah adanya surga, karena bidadarinya saja sudah ada. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mengatakan surga belum ada itu kelompok Mu'tazilah. Mereka katakan surga belum ada, neraka belum ada. Nah, kita berpendapat sudah ada. Dalilnya banyak, ini salah satunya. Bidadarinya saja ada. Kalau surganya tidak ada, terus di mana dia? Terus yang kedua, ini menunjukkan bahwasanya ada perkara-perkara yang gaib yang kita tidak mengetahuinya, tidak melihatnya, tapi itu adalah fakta, betul-betul ada. Kita cukup percaya dengan sabda Rasulullah SAW.
Ini sabda Nabi, maka kita percaya. Orang beriman seperti itu. Okay? Tidak perlu wah ini nalar atau tidak, nggak perlu begitu. Namanya informasi dari Nabi pasti benar karena berdasarkan wahyu. Ya. Maka alhamdulillah kita menjadi orang-orang beriman, mendengar hadis seperti ini sangat mudah bagi kita untuk menerimanya dan mempercayainya. Sampai di sini ternyata sudah selesai babnya. Kemudian kita masuk bab baru, yaitu bab-bab tentang talak atau cerai. Faqala al-mu'allif rahimahullah abwabut talaqi, bab-bab tentang talak wal li'ani dan saling melaknat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada bab ini akan dibahas dua masalah. Yang pertama talak. Talak itu artinya lepas. Lepas itu maksudnya suami melepas istrinya, ya, talak. Adapun li'an itu artinya adalah saling melaknat, yaitu suami melaknat istri, istri melaknat suami. Dan ini terjadi ketika suami menuduh istri berzina dan istri tidak mengakuinya. Nah, maka dilakukan li'an. Bersumpah 4 kali bahwasanya istrinya berzina. Terus tambah 1 kali dia bersiap untuk dilaknat oleh Allah kalau dia dusta. Istrinya juga begitu, bersumpah 4 kali bahwa dia tidak berzina, bahwa suaminya itulah yang bohong. Terus yang kelima dia mengatakan saya siap dimurkai oleh Allah. Maka si suami siap dilaknat Allah, si istri siap dimurkai oleh Allah. Nah, itulah disebut sebagai li'an. Maka li'an itu mirip dengan mubahalah. Mubahalah yaitu antara 2 orang yang beda pendapat, kemudian karena tidak bisa dipertemukan, akhirnya untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah dilakukan mubahalah. Maka si A mengatakan dan si B juga mengatakan dengan ucapan yang sama, semoga di antara kita yang dusta itu dilaknat oleh Allah. Si A mengatakan kamu yang mencuri, nah, si B mengatakan tidak, justru kamu yang mencuri, kamu yang menuduh saya. Nah, saling menuduh begitu. Nah, maka untuk menentukan yang benar itu dilakukan apa? Mubahalah. Mubahalah ini di masa Nabi SAW beliau pernah melakukan, tetapi kepada orang kafir, tidak sesama muslim. Karena itu sampai hari ini saya tidak cocok kalau ada mubahalah sesama muslim. Bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi menantang mubahalah kepada sesama muslim yang beda pendapat, itu memang betul ada riwayatnya. Tetapi itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita disuruh untuk mengikuti Nabi sebagai uswatun hasanatun, sebagai qudwatun hasanah. Maka sampai hari ini menurut saya sesama muslim kalau beda pendapat ya nulis saja, diskusi ilmiah saja, tidak perlu pakai mubahalah. Nabi saja tidak pernah mubahalah sesama muslim. Nah ini kan ada nih li'an suami istri, yaitu kan kasus lain Pak, kasus zina seorang istri yang dituduhkan oleh suami tapi istrinya tidak menerima tuduhan tadi. Ini kasus lain. Memang ini sama dengan mubahalah, tapi kasusnya berbeda dengan masalah yang kita bicarakan tadi, yaitu hanya sekedar beda pendapat. 1175 dari Yunus bin Jubair, dia mengatakan saya bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid. Maka dia mengatakan, apakah kamu kenal dengan Abdullah bin Umar, yaitu saya, apakah kamu kenal dengan saya ini? Saya ini sudah mentalak istri saya dalam kondisi haid. Lalu Umar bapak saya bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menyuruh dia untuk melakukan rujuk dengan istrinya. Jadi dari sini diambil pelajaran bahwa tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid. Oh, babnya belum saya baca nih. Bab ma jaa fi talaqis sunnah, bab tentang talak yang sesuai sunnah. Jadi talak itu ada yang sesuai sunnah, ada yang tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah disebut talak sunni, yang tidak sesuai sunnah disebut talak bid'i. Nah sekarang yang sunni itu yang bagaimana? Talak yang sesuai sunnah adalah seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi dia suci dari haid.
dan belum dikumpuli di masa suci tadi. Jadi syaratnya dua. Berarti talak yang bid'ah juga ada dua, karena syaratnya tadi dua. Kalau suami mentalak istrinya ketika istrinya haid, nah ini bid'ah. Kalau bid'ah bagaimana? Dosa. Bid'ah itu nggak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua adalah si suami mentalak istri, kondisinya suci, tapi sudah dikumpuli pada masa suci tadi. Hari Ahad selesai dari haid, kemudian hari Senin kumpul, kemudian hari Selasa talak. Nah ini bid'ah. Sehingga seorang suami kalau mau mentalak istrinya, itu hendaklah dia cek dulu istrinya, kamu haid tidak? Haid mas, wah rasito talak kamu. Jangan aku ketem aku. Tapi karena kamu haid, rasito talak. Saya tunggu kamu sampai kamu suci, nanti kamu akan saya talak. Ternyata setelah suci istrinya mandi, Pak. Habis mandi, wah kok menarik akhirnya kumpul. Habis kumpul nggak bisa lagi talak, harus nunggu sampai nanti suci lagi yang kedua. Nah suci lagi yang kedua, marahnya sudah hilang, nggak jadi talak. Ya itulah akhirnya sampai mati tidak jadi talak. Itu memang Islam sengaja membuat seperti ini supaya talak itu tidak mudah dilakukan. 99% talak yang ada di dunia ini tidak sesuai sunnah, karena suami mentalak istrinya langsung des tanpa bertanya dulu, tanpa bertanya apakah suci atau tidak suci, dan dia tidak peduli apakah sudah dikumpuli atau tidak dikumpuli. Ini yang mengatakan bukan saya, guru saya Syekh Uthman Al-Khamis. Kalau tidak 90% ya 99%. Karena rata-rata talak tanpa ilmu, langsung marah, langsung ngomong talak. Ini tidak sesuai sunnah. Nah di sini Ibnu Umar karena talaknya tidak sesuai sunnah, oleh Nabi disuruh untuk rujuk. Kamu salah, kamu istrimu haid malah kamu talak. Sekarang kamu rujuk. Nah setelah rujuk kemudian ini perawi bertanya, apakah dihitung talakmu tadi sebagai satu kali talak? Maka dia jawab, apa pendapatmu seandainya seseorang yang mentalak itu lemah dari melakukan kewajiban dan dia berbuat bodoh, apakah itu jadi alasan bahwa talaknya tidak sah? Kan talaknya kan tetap sah kan? Jadi meskipun salah tapi tetap talaknya sah. Seorang mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, padahal sedang haid, ini salah tapi tetap sah. Nah sehingga dalam masalah ini meskipun talaknya tidak tepat waktunya, tapi sudah dihitung satu kali talak. Sehingga nanti kalau mentalak lagi, berarti sudah dihitung yang kedua. Kalau mentalak lagi, berarti sudah dihitung yang ketiga. Hati-hati. Nah yang bisa rujuk lagi sama istrinya, itu hanya talak 1 dan 2. Ya. Kalau talak yang ketiga, sudah tidak bisa rujuk lagi kecuali dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Maka maksudnya Ibnu Umar di sini, ya talak saya meskipun salah itu tetap dihitung satu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini muncul pertanyaan, Pak. Ibnu Umar itu sahabat Nabi yang termasuk ulama. Kok dia malah mentalak istrinya ketika haid? Ini gimana? Nah, jawabannya adalah Ibnu Umar itu nikah dalam kondisi masih sangat muda, Pak. Sehingga ketika dia mentalak ini memang ilmunya belum banyak. Ibnu Umar itu ketika Nabi wafat usianya sekitar 20 tahun. Lah ini talaknya ketika Nabi masih hidup. Nah, berarti usia berapa? Ya nggak tahu lah. Kira-kira mungkin 15 atau 18 nih. Ya mungkin antara 15 tahun sampai dengan 20 tahun ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, maka kalau usia 15 tahun masih belum begitu pintar, ya masuk akal lah, dia masih pemuda belia. Berikutnya 1176 dari Salim dari Ibnu Umar, dia mentalak istrinya ketika haid. Maka Nabi ditanya oleh Sayyidina Umar, maka Rasulullah menjawab, murhu falirajiha, suruhlah anakmu untuk rujuk sama istrinya, thumma litallikha tahiran, lalu silahkan kalau mau mentalak itu dalam kondisi suci, atau hamilan, kondisi hamil. Jadi yang boleh dilakukan salah satu dari dua. Satu, talak kondisi suci. Dua, talak kondisi hamil. Itu juga boleh. Dan namanya
orang hamil ini pasti suci Pak, karena orang hamil tidak bisa haid. Sehingga para ulama membuat kaidah la haidha fil hamli, tidak ada darah haid ketika masa hamil. Sehingga kalau pas hamil kok keluar darah, pastikan itu darah rusak, bukan darah haid. Berarti gimana? Tetap sholat, tetap boleh kumpul sama suaminya, karena darahnya darah rusak tadi. Nah, maka kondisi suci boleh, kondisi hamil juga boleh. Nah, sehingga mentalak ketika kondisi hamil ini disebut juga oleh sebagian ulama ini berarti talak sunni. Sunni kenapa disebut sunni? Karena sudah sesuai sunnah, sesuai sabda Nabi, diizinkan oleh Nabi, berarti talak sunni. Sebagian lagi ulama berpendapat talak ketika hamil itu tidak disebut sunni, tidak disebut bid'i, itu masalah yang lain. Jadi ada perselisihan pendapat masuk sunni atau tidak ini, tapi intinya boleh mentalak ketika hamil. Tapi jangan dilakukan Pak, wanita hamil ini susah, ditalak tambah susah, susah di atas susah, kasihan. Kalau mau mentalak tunggu sampai apa? Hamilnya selesai, bantu dulu, kamu yang menghamili, kemudian malah ditinggal. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan yang namanya talak sunni itu adalah mentalak dalam kondisi istrinya suci dan belum dikumpuli pada masa suci tadi. Sekarang Imam Tirmidzi membahas masalah talak langsung 3. Talak langsung 3 dalam kondisi suci itu termasuk talak sunni atau tidak? Karena sebenarnya talak di masa Nabi itu aturannya talak itu satu kali talak. Nanti kalau pengen talak lagi ya nanti di waktu yang lain. Jangan langsung ditumpuk 3. Kamu saya talak 3 langsung, enggak begitu. Nah, kalau langsung talak 3 ini namanya sunni atau tidak? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini juga termasuk sunni. Kenapa? Karena dilakukannya ketika suci. Pendapat yang kedua mengatakan kalau talak langsung 3 maka itu tidak disebut sunni. Talak sunni itu harus wahidatan, harus satu persatu. Dan ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri dan Ishaq. Dan saya mengikuti pendapat yang kedua ini. Jadi dalam hal ini saya tidak ikut pendapat Imam Syafi'i Pak. Kenapa? Karena kalau disebut sunni padahal tidak sesuai aturan atau di masa Nabi SAW, maka ya tidak bisa disebut sebagai sunni. Memang Nabi mengatur ketika suci, tapi ada aturan yang lain. Itu aturannya adalah talak itu 1 kali. Jangan langsung ditumpuk. Apalagi mengatakan kamu saya talak 1000, itu tambah bid'ah lagi. 3 langsung aja Pak, bid'ah. Apalagi ditumpuk langsung 1000, gimana ya? Talak 1000 gimana itu? Berikutnya Imam Tirmidzi juga membahas tentang talakil hamil, mentalak istri ketika hamil. Bagaimana waktunya? Pendapat yang pertama mata sya'a, kapan saja dia talak boleh ketika hamil tadi. Dan ini pendapat Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Pendapat yang kedua mengatakan kalau mentalak ketika hamil maka itu harus kulli syahrin tatliqah, setiap bulan hanya boleh 1 kali talak. Jadi tidak boleh pekan ini talak, pekan besoknya talak lagi, pekan besoknya talak lagi, tidak. Hamil 9 bulan 10 hari. Nah, setiap bulannya itu hanya boleh talak 1 kali. Dan ini lebih sesuai dengan kondisi tadi, di mana talak itu mestinya 1 kali, tidak ditumpuk-tumpuk seperti talak salaf. Berikutnya bab majaa fi, bab tentang ar-rajul, seseorang yutalliqu mar'atah, mentalak istrinya al-battah, langsung putus. Ini ucapan orang ketika marah. Talaqtukil battah, saya talak kamu langsung putus. Seolah-olah dia mengatakan talaknya langsung jatuh 3. Kalau orang Indonesia ngomong gimana nggak paham. Orang Indonesia paling sering diucapkan kamu saya talak 3. Nah, talak 3 itu sama juga sudah langsung putus. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Talak itu satu. Kalau mau rujuk. Kalau tidak mau rujuk ya sudah, berarti sudah
terjadi satu tadi, jangan langsung tiga. Nah, bagaimana kalau dia mengatakan talaqtukil battah, saya talakkan langsung putus, gimana seperti ini? Hadis 1177 dari Abdullah bin Yazid bin Rukanah, dari bapaknya Yazid, dari kakaknya Rukanah, dia mengatakan, saya datang kepada Nabi SAW, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mentalak istriku langsung saya putus al-battah. Maka Rasulullah bertanya, ma aradta biha, apa yang kamu maksudkan dengan kata-kata putus itu, apa maksudnya? Maka Rukanah ini menjawab, yang saya maksud satu kali. Jadi bukan tiga kali, bukan. Putus tapi maksudnya satu kali. Maka Nabi bertanya, demi Allah, kamu maksudkan dalam hatimu satu kali? Maka dia menjawab, demi Allah. Maka Nabi mengatakan, fahuwa ma aradta, kalau begitu talak itu sesuai apa yang kamu inginkan. Berarti kalau dia mengatakan putus itu maksudnya tiga, terjadi tiga. Kalau dia memaksudkan putus itu satu, maka terjadi satu. Tapi sayangnya hadis ini memang dhaif. Dhaifnya kenapa? Karena muttarib. Hadis muttarib, hadis yang guncang, ini termasuk hadis yang dhaif. Karena itu para ulama pun berselisih pendapat tentang talak battah ini, talak yang langsung putus ini. Pendapat yang pertama, pendapatnya Umar bin Khattab, bahwasanya talak battah itu dihitung satu. Pendapat yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan talak battah itu dihitung tiga. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama mengatakan yang dihitung itu niatnya. Niatnya satu ya satu, niatnya dua ya dua, niatnya tiga ya tiga. Oh mohon maaf, inna wasintaini, kalau niatnya dua maka itu dihitung satu. Dan itu adalah pendapatnya ahli Kufah dari mazhab Hanafi. Adapun Imam Malik mengatakan kalau dia sudah mengumpuli istrinya maka talaknya dihitung tiga. Berarti kalau belum mengumpuli istrinya maka talaknya dihitung satu. Imam Syafi'i mengatakan kalau dia niatkan satu maka dihitung satu tapi masih bisa rujuk. Kalau dia niatkan dua maka dihitung dua. Kalau pendapat yang sebelumnya tadi dua dihitung satu. Kalau Imam Syafi'i dua dihitung dua, tiga dihitung tiga. Nah, yang paling mudah diingat ini pendapatnya Imam Syafi'i ya. Sesuai dengan niatnya. Niatnya satu satu, niatnya dua dua, niatnya tiga tiga. Dan pendapatnya Imam Syafi'i ini sesuai dengan dohir dari hadis yang kita baca ini tadi. Sayangnya hadis ini memang tidak sahih dari sisi sanadnya karena goncang tadi. Tapi para ulama biasanya gini Pak, kalau dalam satu bab itu tidak ada hadis lain kecuali satu hadis ini saja yang tidak sahih, akhirnya mereka pakai. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang lain. Daripada menggunakan pendapat akal sendiri, lebih baik pakai pendapat yang sesuai dengan hadis, meskipun hadisnya apa? Dhaif. Karena memang tidak ada hadis yang lain. Maka dalam hal ini kita ikut mazhab Syafi'i, nggak ada masalah ya, bahwa talaqul battah itu dihitung sesuai niatnya bagaimana, dan ini dikuatkan dengan dalil wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia niatkan tiga ya tiga, niatkan dua ya dua, satu ya satu. Berikutnya bab majaa fi bab tentang amruki, urusan kamu wahai istriku, biyadiki, di tangan kamu. Jadi kalau suami ngomong kepada istrinya, urusanmu di tanganmu, maksudnya terserah kamu. Nah, itu gimana? Apakah terjadi talak apakah tidak? Mas ki ngopak tuh terus tiap hari. Sakarepmu, sakarepmu, urusanmu di tanganmu, ini terjadi talak atau tidak? Mari kita bahas hadisnya 1178. Hamad bin Zaid berkata, saya bertanya kepada Ayyub, apakah engkau tahu bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kalau suami bilang kepada istrinya amruki biyadiki, urusanmu terserah kamu, bahwa itu dianggap langsung talak tiga, selain pendapatnya Hasan, ada tidak? Nah, maka dijawab oleh Ayyub, tidak ada. Yang ngomong seperti itu hanya Hasan saja. Kemudian dia mengatakan Allahumma ghafran, ya Allah ampunilah. Ternyata ada sebenarnya, tapi saya lupa ya. Yaitu adalah riwayat dari Qatadah, dari Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW berkata, "Thalathun," itu dianggap talak tiga.
Jadi ini masalah khilafiyah, Pak. Kalau seorang suami bilang kepada istrinya, kamu terserah kamu, apakah ini terjadi talak ataukah tidak? Kalau terjadi talak itu talak berapa? 1 atau 3? Kata Imam Hasan terjadi talak 3. Tapi ternyata yang berpendapat seperti ini hanya dia sendiri. Berarti bisa dikatakan ini pendapatnya pendapat yang syarh, pendapat yang nyeleneh. Mayoritas ulama mengatakan tidak terjadi talak 3. Adapun hadis dari Nabi ini tadi tidak sahih. Jadi di sini kan Ayub ditanya, ada enggak pendapat selain Hasan yang pendapatnya sama dengan Hasan? Awalnya dia mengatakan enggak ada. Tapi kemudian dia mengatakan, oh ada, hadisnya ada, tapi saya lupa. Nah, sekarang saya ingat lagi. Nah, dia menyampaikan hadis, ini hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Seandainya sahih maka bisa dijadikan sebagai dalil. Apalagi di sini rawinya ini kemudian berjumpa dengan Katsir dan dia tanya kepada gurunya tadi, apakah kamu sudah pernah meriwayatkan hadis ini? Nah, dia mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui hadis tadi. Ya, jadi yang dikatakan bahwa dia meriwayatkan ternyata malah tidak tahu riwayat tersebut. Nah, begitu disampaikan kepada orang yang ngasih informasi tadi, maka dia mengatakan nasiya, oh itu guru saya lupa gitu. Guru saya itu dulu meriwayatkan hadis itu, tapi kemudian lupa. Dan seandainya perawi hadis lupa itu biasa, Pak. Namanya manusia, bisa lupa. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya Sayyidina Umar dan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud, bahwa ucapan seperti itu dihitung talak 1. Sementara itu Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit berpendapat bahwa keputusannya sesuai dengan yang diputuskan oleh istrinya. Jadi suami mengatakan kepada istri, urusanmu terserah kamu. Nah, maka menurut Sayyidina Utsman yang dianggap itu adalah keputusannya istri. Kalau istri mengatakan ya sudah ini talak 3, nah, berarti dihitung 3. Ya sudah ini talak 1, nah, berarti dihitung 1. Kalau dia mengatakan nggak jadi talak, ya berarti tidak talak, ya, karena urusannya sudah diserahkan kepada istri. Maka Ibnu Umar mengatakan, apabila suami menyerahkan urusannya istri kepada dia sendiri dan dia memilih talak 3, sementara suami mengingkari dan suami mengatakan saya hanya ngasih kesempatan 1 talak, maka suami disuruh sumpah, kemudian suami yang dimenangkan. Nah, jadi memang masalah khilafiyah karena tidak adanya sabda yang tegas dari Rasulullah SAW. Adapun ahli Kufah, orang-orang mazhab Hanafi, mereka pakai pendapatnya Umar dan Abdullah bin Umar yang pertama tadi, yaitu dihitung 1. Sementara itu pendapat Imam Ahmad adalah sesuai pendapatnya Imam Malik, yaitu al-qada' ma qadad, terserah apa yang diputuskan oleh istri karena sudah diserahkan oleh suami. Nah, berarti istri yang memutuskan dan itu yang terjadi. Adapun Imam Ishaq maka dia sesuai dengan pendapat yang pertama. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita bicarakan dalam bab talak ini. Memang ada banyak perselisihan pendapat di antara para ulama dalam bab talak ini, tapi mudah-mudahan ini hanya sebagai ilmu pengetahuan saja, tidak untuk kita terapkan mentalak istri-istri kita, karena talak itu bukan sesuatu yang utama di dalam Islam. Talak itu adalah jalan terakhir ketika sudah betul-betul buntu, nggak bisa disambung. Nah, itu harus diputus, ya diputus. Karena kalau buntu tidak bisa disambung, dipaksakan malah bisa konslet. Kalau masih bisa disambung, sambung. Seperti kabel gitu ya. Jangan diganti yang baru kecuali sudah apa? Memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Masih bisa diputus, disambung lagi, putus, sambung lagi, Pak. Biar apa? Bermanfaat, tidak mubazir terhadap kabel tersebut. Nah, maka talak jadikan seperti itu, jalan terakhir saja. Ini yang dapat dibicarakan betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.